Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada Kingdom Lifestyles. Kingdom Lifestyle dalam program acara Bayu. Bayu itu artinya olehmu. Olehmu itu adalah begini. Olehmu aku diberkati. Olehmu hidupku diangkat. Olehmu kita dimenangkan. Olehmu aku disembuhkan. Jadi Kingdom Lifestyles itu biasa kita singkat KLS. Berisi tentang panduan bagaimana saudara bisa mengerjakan firman Tuhan setiap hari, berbicara tentang pola hidup, gaya hidup kerajaan surga. Jadi ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, dia memakai cara hidup kerajaan surga. Jadi setiap hari ikuti program kami di KLS Kingdom Lifestyle Bayu. Setiap jam 9 pagi kita adakan streaming. Dan untuk hari ini saya memberitahu saudara, ayo apa yang harus saudara kerjakan hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Shalom saudara, senang sekali kembali lagi bersama dengan program KLS kita Kingdom Lifestyles by You. Dan hari ini apa yang harus kita kerjakan? Karena memang Kingdom Lifestyles adalah tuntunan kita setiap hari, agar kita tahu apa firman Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan hari ini sesuai dengan bacaan kita dalam kitab Nahum pasal yang pertama sampai yang ketiga, dan kemudian kitab Yohanes pasal yang keempat. Kalau saudara baca dalam kitab Nahum, ini adalah berbicara tentang penghukuman atas Niniwe. Niniwe itu adalah kota yang seharusnya dihancurkan, yang seharusnya dihancurkan pada waktu zaman Yunus. Tetapi karena mereka bertobat dan kemudian mereka karena pemberitaan kabar baik oleh Yunus, maka kota itu bertobat. Semua doa puasa dan mereka semua bertobat. Tapi rupanya hal itu tidak membuat mereka dalam pertobatan yang seterusnya. Karena terbukti dalam kitab Nahum ini dihukum Tuhan oleh karena apa? Kekejiannya, oleh karena apa? Penumpah darah, the prince of darkness. Jadi seperti pangeran dari kegelapan, semua kejahatan ada di Niniwe. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini saudara, karena mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah Tuhannya tidak di dalam roh dan kebenaran. Bacaan kita dalam kitab Yohanes pasal yang keempat hari ini, coba kita lihat pasal yang keempat, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dan 24. Ini adalah sebuah ayat yang sangat terkenal sekali, yang semua kita seharusnya hafal dan tahu. Yohanes 4 ayat 23, Alkitab mencatat seperti ini saudara. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, perhatikan baik-baik. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah ini dia saudara. Jadi rupanya Niniwe itu menyembah Tuhan tidak dalam roh dan kebenaran. Dan seringkali kita juga dalam hari-hari ini kita juga keliru menangkap bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Selalu menjadi hal yang abstrak ketika menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh kebenaran itu artinya begini, roh yang sudah diperbaharui. Ini dia, roh yang sudah dilahirkan kembali. Roh yang sudah roh kita yang dulunya penuh dengan dosa, yang dulunya diserahkan kepada dunia, lalu ketika percaya dengan Tuhan, roh kita diperbaharui dengan cara apa? Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, mengikut Dia, dibaptiskan dan mengalami kelahiran baru. Maka roh saudara diperbaharui. Nah, tapi Alkitab mencatat juga di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu menyangkut yang namanya jiwa, saudara. Ini dia. Terlalu lama kita berkutat kepada alam roh. Artinya alam roh berbicara tentang apa? Mujizat, kemudian berbicara tentang apa? Pengurapan, berbicara tentang apa? Pertolongan Tuhan yang supranatural. Tetapi kita lupa dalam kebenaran di sini. Kebenaran di sini adalah berbicara tentang jiwa kita, yaitu apa? Jiwa yang benar, pikiran yang benar, perasaan yang benar, kehendak yang benar. Ini dia. Jadi itu yang terjadi saudara. Kalau dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, saya ajak saudara sedikit lompat sedikit untuk agar saudara lebih jelasnya, karena kita akan berbicara tentang jiwa kita hari ini. Dan dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama, Yohanes ketiga, 3 Yohanes pasal yang pertama. Saya ajak saudara lihat, coba dulu sebentar. 3 Yohanes pasal yang pertama, seharusnya tidak perlu disebut pasal karena 3 Yohanes ini cuma satu pasal. Ayat yang kedua, dimulai dari ayat yang kedua. Saya bacakan buat saudara.
Ini begini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ini dia. Yohanes mengatakan bahwa dia menginginkan, merindukan sebuah sebuah keadaan yang dialami oleh orang-orang yang dilayaninya adalah apa? Keadaanmu baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik. Ini dia. Jadi rupanya jiwa kita ini harus kita pelihara. Dan kitab 1 Tesalonika juga mencatat bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita harus memiliki kesempurnaan roh dan jiwa kita terpelihara sempurna. Kita mencatat roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Jadi artinya kita harus memelihara jiwa, kita harus memaintain jiwa kita. Dan kata yang dipakai di situ adalah jiwamu baik-baik saja. Kata baik-baik saja itu ditambahkan dengan prosper. Ini dia. Artinya makmur. Jadi kalau kita baca di situ, aku berdoa agar jiwamu baik-baik saja, artinya sama jiwamu makmur. Keadaanmu makmur sama seperti jiwamu makmur. Jadi artinya begini saudara, kemakmuran saudara, your prosperity itu tergantung dari keadaan jiwamu. Jadi kalau jiwamu makmur, maka yang lain akan mengikuti menjadi makmur. Jadi hari ini saya mengajak saudara untuk kembali kita memaintain jiwa kita. Pengurapan, saya bukan berarti tidak percaya pengurapan. Saya justru sangat percaya pengurapan. Justru untuk memaintain jiwa itu diperlukan pengurapan. Tetapi kita harus konsen kepada jiwa kita, memperbaharui pola pikir kita. Ini dia. Mungkin ada di antara saudara hari ini kelihatannya saudara ada di depan kamera, saudara melihat tayangan, tetapi pikiran saudara kemana-mana. Itu juga harus diperbaharui. Adakah saudara yang tidak pernah fokus? Saudara nggak bisa fokus. Jadi ketika saudara duduk berhadapan dengan seseorang, tapi pikiran saudara kemana-mana. Ketika kelihatannya saudara hadir dalam ibadah-ibadah, tetapi saudara duduk, tapi pikiran saudara kemana-mana. Nah ini dia. Nah saudara belajar, itu namanya saudara belajar untuk fokus. Kalau dalam ilmu terapan psikologi itu namanya mindfulness. Jadi saudara harus memiliki pemikiran yang fokus. Jadi ketika saudara ada di sini, saudara benar-benar berpikir totalitas saudara di sini. Nah itu jiwa. Bagaimana saudara bisa memperbaiki hidupmu, tetapi jiwamu tidak diperbaiki. Nah makanya saudara hari ini saya berkata buat saudara, mari perhatikan jiwa saudara. Sebab ini dia. Engkau akan makmur, kondisimu makmur apabila jiwamu makmur. Ini dia. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi hari ini saya mau berkata buat saudara, ketika saudara lahir baru, roh saudara sudah diperbaharui, roh saudara menjadi baru, tetapi jiwa saudara yang harus terus diperbaharui. Yang rusak, karena jiwa manusia itu rusak. Akibat apa? Dosa. Jiwa manusia rusak akibat apa? Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ini dia. Makanya perlu diperbaiki. Ini dia, perlu diperbaiki. Ini. Bagaimana keadaan saudara ketika saudara ada sesuatu yang tiba-tiba menyerang saudara? Refleks saudara seperti apa? Ini dia. Jiwa saudara yang harus diperbaharui. Ini dia. Jadi hari ini saya berkata buat saudara, mari kita perhatikan. Jiwa itu terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini nih. Hari ini untuk memperbaiki jiwa saudara, mari rubah pola pikir saudara. Dalam kitab Roma jelas sekali berkata bahwa memperbaharui akal budi yang diperbaharui sehingga engkau bisa. Coba kita baca, mari kita baca sebentar agar lebih jelas. Sebab hari-hari ini harus berbicara. Ini waktunya mempersiapkan jiwa kita agar apa? Kedatangan Tuhan kelak yang kedua terpelihara sempurna. Ini dia. Ayat yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah pembaharuan budimu. Pikiran, saudara. Apa pembaharuan budi? Pikiran. Dan kemudian apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara bisa membedakan kehendak Allah yang baik, lebih tinggi lagi berkenan, dan lebih tinggi lagi sempurna apabila saudara memiliki pembaharuan akal budimu. Sebab kalau tidak,
Saudara bingung, semua saudara anggap baik. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Segala sesuatu yang membuat saudara nyaman, saudara pikir itu dari Tuhan. Saudara pikir itu kehendak yang sempurna dari Tuhan. Ini dia. Jadi perbaharui pola pikir saudara. Bagaimana cara membaharui pola pikir saudara? Ikuti apa yang menjadi teladan Yesus Kristus. Ini dia, ikuti yang menjadi teladan Yesus Kristus. Ini yang sering saya katakan bahwa apa? Menghidupkan Yesus dalam hidup kita. Ini dia. Mengampuni, memberi, mendahulukan orang lain, menerima orang lain. Ini dia. Jadi hari ini, minggu pertama dari bulan ini, saya mengajak saudara untuk memperhatikan jiwa saudara. Jiwa saudara terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Semua harus benar. Pikirannya benar, perasaannya benar. Jadi jangan ada asumsi. Asumsi itu adalah pikiran yang salah. Apa itu asumsi? Asumsi itu adalah pikiran saudara. Tebak-tebakan yang ada dalam pikiran saudara. Ini bahasa yang paling gampang. Tebak-tebakan dalam pikiran saudara. Itu asumsi. Saudara tidak mengerti, tapi saudara menebak, oh jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, tanpa ada fakta. Itu asumsi. Jadi singkirkan asumsi. Kalau saudara mau pikiran saudara benar, ini dia. Perasaan dan kehendak. Kehendak berbicara tentang apa? Motivasi saudara melakukan sesuatu. Ini dia. Jadi pikiran masukkan konsep-konsep yang benar. Ini dia. Perasaan jangan berasumsi. Semua berbicara by data, semua fakta, jangan berasumsi. Pikiran, perasaan, dan kehendak berbicara tentang motivasi. Hari ini saya mau berkata buat saudara, mari perhatikan jiwa saudara, sebab roh saudara sudah diperbaharui. Dan yang perlu saudara perhatikan adalah jiwa saudara, pikiran, perasaan, dan kehendak saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.